أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم قال الله تعالى في كتابه الكريم حكاية عن نبي الله موسى عليه السلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidzah, para bapak dan ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Wabil khusus segenap pengurus Masjid Al-Husna yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah pernah menyatakan bahwa ada 3 cara kalau ingin dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 cara itu yang pertama dengan cara bertaubat, dengan taubatan nasuha. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan memperbanyak ibadah dan amal yang soleh. Dan yang ketiga, dengan musibah yang disabari, yang musibah itu setara dengan kedurhakaan yang dia lakukan. Yang pertama dengan taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Taubat yang sungguh-sungguh itu kalau kata Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin bab tentang taubat, sepakat ulama 3 yang harus dipenuhi kalau ingin taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama an-nadam, menyesal. Yang kedua al-azam, berkomitmen untuk tidak mengulangi lagi. Yang ketiga meninggalkan perbuatan maksiat tersebut. Sebagian ulama menambahkan dengan membenci perbuatan maksiat tersebut. Ketika saya menjelaskan ini, ada jamaah yang nanya ke saya, Ustadz, saya sudah berkomitmen untuk tidak mengulangi lagi, sekaligus saya sudah menyesal. Bahkan saya sudah meninggalkan perbuatan maksiat itu 25 tahun, Ustadz. Cuman yang Ustadz bilang terakhir tadi saya belum bisa. Yang mana Pak saya? Saya belum bisa membenci. Saya belum bisa membencinya, Ustadz. Kenapa belum bisa, Pak? Kenangannya terlalu indah, Ustaz, katanya. Kenangannya terlalu indah. Terus saya tanya, ya Bapak cerita deh apa masalahnya. Beliau cerita, saya ini ada kantor, Ustaz, di daerah Jakarta Utara itu, apa namanya itu? Bukan, satunya lagi Pak. Yang Sumarekon, apa namanya itu? Ya itulah, mau dari situlah. Dekat Asmi itu mana? Asmi itu. Kelapa Gading, ya Kelapa Gading. Saya nggak hafal daerah situ. Kantor saya itu dekat Asmi, Ustaz. Kata dia gitu. Namanya dekat Asmi itu ya banyaklah cewek-cewek cantik yang kungku-kungku di kantor saya itu, Ustaz. Salah satunya kecantol sama saya, kata dia. Saya kecantol sama dia, Ustaz, katanya. Saya ajak poligami tidak mau. Akhirnya kita pacaran sampailah terjadi sesuatu yang nista atau perbuatan zina. Nauzubillah min dzalik. Saya sudah taubat, Ustaz. Saya sudah menyesal. Saya sudah berkomitmen untuk tidak mengulangi lagi. Bahkan saya sudah meninggalkan perbuatan maksiat itu 25 tahun, Ustaz.
Tapi saya belum bisa membencinya Ustadz, karena kenangannya terlalu indah katanya. Kenangannya terlalu indah. Maka saya jawab, Pak, perbuatan nistanya itu harus Bapak benci. Jadi perbuatan zinanya itu, perbuatan nistanya itu harus dibenci. Karena itu perbuatan maksiat. Itu durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus dibenci. Orangnya biarkanlah jadi kenangan terindah dalam kehidupan Bapak. Orangnya. Kenapa? Karena di Riyadhus Shalihin itu juga Nabi mengatakan aukamaqal, cintailah karena Allah dan bencilah karena Allah. Sahabat bertanya, kalau mencintai karena Allah kami paham ya Rasulullah. Kalau membenci karena Allah itu bagaimana? Kata beliau, bencilah perbuatannya. Jadi perbuatannya yang kita benci, bukan orangnya. Kalau orangnya, ya tadi saya bilang, biarkanlah jadi kenangan terindah dalam kehidupan Bapak. Ini perlu kita perjelas bukan apa-apa, agar kita ini tegas dalam membenci itu. Bahwa yang kita benci itu adalah perbuatannya, bukan orangnya, perbuatannya. Allahu Akbar. Makanya kalau kita sudah bisa bertobat begitu, yang hubungannya dengan Allah selesai, beres. Bahkan Allah bilang dalam hadis qudsi, dosanya di masa lalu la ubali, aku tidak peduli. Tapi kan dosa itu tidak hanya hakullah, ada dosa yang hubungannya dengan hakul adami. Maka kalau hubungannya dengan sesama ditambah dosisnya, harus melakukan istihlal, minta maaf. Istihlal, minta maaf. Dalam hal minta maaf ini ulama berbeda pendapat. Kalau Asy-Syaikh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan dalam meminta maaf wajib menyebutkan kesalahannya. Tapi ulama yang lain seperti Abul Lais As-Samarqandi rahimahullah, Al-Imam Ahmad bin Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan dalam meminta maaf tidak wajib menyebut kesalahannya. Yang penting minta maaf. Apa alasan ulama yang kedua ini? Alasannya sederhana saja. Lebih baik orang itu nggak usah tahu daripada diberitahu malah sakit hati. Udah minta maaf aja. Pak Hari, maaf ya. Ustadz saya minta maaf ya. Udah, gitu aja. Terus yang dimintai maaf nggak usah kepo. Emang salah apa? Takutnya masuk dalam kategori ayat wala tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Takutnya masuk dalam kategori ayat janganlah kamu bertanya tentang sesuatu yang kalau dijelaskan kepada kamu malah buruk bagi kamu. Sebenarnya enggak usah tahu lah. Nah, minta maaf itu gitu. Jadi yang dimintai maaf ya enggak usah kepo, minta maaf dari apa, enggak usah. Maafin aja lah. Daripada antar kita tahu malah sakit hati. Itu kata Ibnu Taimiyah rahimahullah dan Abul Lais As-Samarqandi rahimahullah. Itu kalau terkait dengan menyakiti hati. Kalau ada hak yang diambil bagaimana? Kembalikan. Hadisnya riwayat Abi Dawud dikatakan wa'addi kulladzi haqqin haqqahu. Kembalikan kepada yang berhak haknya itu. Nah, di sini nih banyak problem ini yang terakhir ini. Ustadz, saya dulu sewaktu SMA kan pernah ngalami masa jahiliyah Ustaz. Makan di kantin itu ambil kerupuk 5 bayar 3, makan bakso pokoknya ambil 3 bayar 1. Pokoknya banyak kecurangan-kecurangan yang kita lakukan sewaktu masih jahiliyah dulu. Nah ini bibi kantinnya udah nggak ada ini Ustaz. Rimbanya udah nggak jelas. Ahli warisnya saya juga nggak tahu. Beberapa teman yang saya resein dulu sudah nggak ketemu lagi. Gimana ini Ustaz? Yang pertama yang penting taubat dulu. Dengan sungguh-sungguh minta ampun kepada Allah. Karena kita ini dihibur dengan hadis sahih riwayat Al-Bukhari tentang seseorang yang telah membunuh 100 orang itu. Yang dia bertobat kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan meninggal dunia sebelum meminta maaf kepada 100 keluarga yang telah dia bunuh. Dan Allah tidak hanya mengampuni dia, bahkan Allah nyatakan dia masuk surga. Dengan kesungguhan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama taubat dulu dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, mintakan ampun untuk mereka yang kita pernah berbuat salah kepada mereka, sementara kita nggak ketemu untuk minta maaf. Dan yang ketiga, kata Ibnu Taimiyah, beliau menyarankan
hendaklah dia bersedekah atas nama yang bersangkutan. Jadi ya Allah, ini saya sedekah niat untuk orang-orang yang hamba dulu kepadanya pernah mengambil haknya yang belum sempat hamba bayar, sementara mau hamba bayar sekarang nggak ketemu sama orangnya, ya Allah. Nah, itu kalau kita bertobat dengan cara begini, maka insya Allah lah kita akan termasuk yang Allah firmankan dalam Al-Quran, salah satunya di surah Al-Furqan ayat 70 itu, illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang mau bertobat, beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang akan diganti oleh Allah kejahatannya dengan kebaikan-kebaikan. Nah, semoga Allah terima taubat kita semua. Amin. Allahumma amin. Dan yang tidak kalah pentingnya, semoga Allah anugerahi kita taubatan nasuha qoblal maut. Amin. Allahumma amin. Insyaallah. Itu yang pertama. Yang kedua, cara agar dosa kita diampuni oleh Allah adalah dengan memperbanyak ibadah dan amal yang soleh. Surah Hud ayat 114. Allah berfirman, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Innal hasanati yudhhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus keburukan-keburukan, dan itu pelajaran bagi yang mau ngambil pelajaran. Jadi semakin banyak kebaikan yang kita lakukan, semakin banyak pahala yang dihadirkan insya Allah, semakin banyak pula dosa yang dihapus. Nah, masalahnya gini, kalau kita berbuat baik hanya dengan badan kita saja, kebaikan kita itu nggak hebat. Daya hapusnya terhadap keburukan itu juga nggak maksimal. Kenapa? Karena badan kita ini tenaganya terbatas, waktunya terbatas, kemampuannya terbatas. Kadang ada mual-mualnya, muales-mualesnya. Lah terus gimana dong Ustaz? Supaya amal ibadah kita, amal soleh kita itu punya daya hapus yang maksimal terhadap dosa-dosa kita. Maka ayo kita banyak berbuat baik, yang kebaikan kita itu bermanfaat bagi banyak orang, sehingga setiap orang yang berbuat baik karena kita bantu itu, kita dapat bagian pahala yang sama. Contoh. Nanti datang aja ke DKM Al-Husna ini, tanya, Pak, listriknya masjid berapa, Pak? Airnya berapa, Pak? Itu setiap orang yang beribadah di masjid ini, gara-gara listriknya kita yang bayar, insya Allah kita dapat bagian pahala yang sama dengan sebanyak orang yang beribadah di masjid ini. Allahu Akbar. Mahal Ustaz listriknya misalnya. Gak kuat Ustaz, patungan. Masa gak kuat patungan? Patungan sih gak kuat aja. Ya paling enggak kalau memang kita betul-betul gak punya uang untuk membantu pembayaran listrik masjid, paling enggak berusaha untuk terlibat secara tenaga paling tidak, untuk membuat orang merasa nyaman beribadah di masjid ini. Saya duit nggak ada Ustaz, adanya tenaga. Saya bagian gelar karpet, saya bagian vakum cleaner karpeting biar orang merasa nyaman beribadah. Saya bagian nyemprot minyak wangi Ustaz. Saya bagian ngepel. Pokoknya ambil bagian supaya kita ini dapat bagian pahala yang sama dengan orang yang beribadah di masjid ini. Tentu saya ulang, bagi yang berharta silakan dengan hartanya. Bagi yang punya tenaga dengan tenaganya, bagi yang berilmu dengan ilmunya. Pokoknya bagaimana caranya kita ini bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya orang, agar setiap orang yang kita bantu itu kita dapat bagian pahala yang sama. An-Nisa ayat 85. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Siapa yang berikan pertolongan yang baik, maka dia akan dapat pahala yang sama dengan yang ditolong. Nanti ini insyaallah pas malam Qadar, kan tidak semua kita sedang beribadah kepada Allah. Bisa jadi sebagian sibuk bikin nastar. Bisa jadi sebagian sibuk ke mall. Bisa jadi sebagian sibuk mudik. Bisa jadi sebagiannya tidur. Sementara itu malam Qadar turun. Nah, kita yang punya aset dalam bentuk sedekah di masjid, musola, wakaf Quran yang sedang dipakai orang pada malam-malam itu, bayangkan kita pada saat itu juga dapat bagian pahala yang sama dengan yang bersangkutan 1000 bulan, lebih baik daripada 1000 bulan insya Allah. Ayo kita semua dengan potensi kita, bagi yang berharta dengan hartanya, bagi yang berilmu dengan ilmunya, bagi yang
punya tenaga dengan tenaganya, dengan apa saja. Yang penting kita bermanfaat bagi sebanyak orang, agar kita ini dahsyat kebaikannya. Karena tidak hanya melibatkan badan kita, tapi melibatkan banyak badan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena bantuan kita. Sehingga karenanya kita dapat bagian pahala yang sama dengan mereka. Dan yang terakhir, dengan musibah setara dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Kalau disederhanakan, kata para ulama, semakin maksimal tobat kita, semakin hebat amal soleh kita, itu sedikit banyak mengurangi kesalahan kita. Maka semakin hebat tobat dan amal solehnya, insya Allah musibahnya juga semakin berkurang. Nah, jadi kalau disederhanakan lagi, kalau yang pertama dan yang kedua beres, insya Allah nggak perlu yang ketiga, insya Allah. Berarti kalau musibah kita masih hebat, berarti yang perlu kita koreksi diantaranya taubat kita sama ibadah dan amal soleh kita. Itu diantaranya. Tapi ini tidak untuk ngoreksi orang lain. Yang terakhir ini tidak untuk ngoreksi orang lain, untuk ngoreksi diri sendiri. Nanti kalau ada orang kena musibah, tidak boleh kita ngomong, pasti karena perbuatan dosanya, itu nggak boleh. Itu namanya suudzon, nggak boleh. Kecuali yang bersangkutan minta kita muhasabai. Nah, itu untuk muhasabah kita saja. Karena gini, para nabi dan rasul pun juga diberi ujian oleh Allah dalam bentuk musibah-musibah. Dan itu bukan karena perbuatan dosa beliau, karena para nabi tidak mungkin berbuat dosa. Untuk para nabi dan rasul itu semata-mata lebih kepada karena biar umatnya itu nggak ada alasan untuk ngeles. Oh itu enak nabi lancar terus, enggak. Nabi nyatanya nabi dikasih kesusahan. Nabi Yusuf juga dikasih kesusahan. Banyak para nabi yang diberi banyak kesusahan supaya umatnya nggak ngeles. Karena nabi pun juga diberi kesusahan juga. Tapi bukan karena perbuatan dosa. Tapi kalau untuk kita ada besar kemungkinannya musibah itu karena perbuatan dosa kita juga. Tapi saya ulang ya, tidak untuk menilai orang lain, untuk memuhasabai diri kita sendiri. Kecuali orang lain itu minta kita nasihati, silakan kita koreksi bersama-sama untuk dimaksimalkan taubatnya, dan yang kedua untuk dimaksimalkan ibadah dan amal solehnya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.